Kita semua berusaha mendapatkan uang. Kita menabung, berinvestasi, dan bahkan mengevaluasi orang lain berdasarkan kekayaan mereka. Namun, pernahkah kamu berpikir apa sebenarnya uang itu? Apakah ia memiliki nilai nyata atau sekedar kesepakatan luas yang kita semua akui? Di balik uang yang kamu miliki, terdapat sejarah panjang yang dipenuhi manipulasi, konflik, dan keputusan sepihak dari segelintir pihak berkuasa. Video ini akan mengungkap cara uang diciptakan, dikendalikan, dan bagaimana nilainya bisa lenyap tanpa bisa kamu hindari. Sejarah uang sering dimulai oleh mitos bahwa barter merupakan sistem kuno yang tidak efisien. Namun, bukti antropologis menunjukkan hal yang berbeda. Masyarakat tradisional lebih sering berbagi dan menyediakan kredit jangka panjang, bukan transaksi barter biasa. Narasi barter ke uang adalah simplifikasi yang dibuat oleh ekonom modern untuk membenarkan sistem moneter yang ada. Mengapa hal ini penting? Sebab dari awal, penjelasan tentang uang sepenuhnya telah dikendalikan. Uang logam tidak hanya muncul karena kepraktisannya, tetapi juga karena raja dan negara ingin mengontrol ekonomi masyarakat. Mereka mencetak logam mulia, memberi cap simbol kekuasaan, dan mengklaim otoritas atas nilai. Uang bukan sekedar alat tukar, ia merupakan instrumen kekuasaan. Melalui pencetakan uang, negara menentukan siapa yang berutang, siapa yang berkuasa, dan siapa yang harus patuh. Bahkan, inflasi bisa terjadi ketika pemerintah secara sengaja mengurangi logam dari koin untuk mencetak lebih banyak uang tanpa sepengetahuan rakyat. Uang kertas pada awalnya berfungsi sebagai surat janji. Kamu bisa menukar selembar kertas dengan sejumlah emas atau perak. Namun seiring waktu, surat janji ini kehilangan ikatannya dengan emas dan bertransisi menjadi uang fiat. Fiat artinya biarlah terjadi. Uang modern tidak memiliki nilai intrinsik, keberadaannya tergantung sepenuhnya pada kepercayaan pada pemerintah dan bank sentral. Ini bukan sekedar perkembangan, ini merupakan pergeseran kekuasaan dari rakyat pemilik emas ke elit pengendali sistem perbankan. Tahukah kamu, bank tidak hanya menyimpan uang. Mereka menciptakan uang dari tidak ada melalui sistem yang disebut fractional reserve banking. Artinya, mereka hanya membutuhkan sebagian kecil dari dana simpanan sebagai cadangan. Sisanya dapat dipinjamkan, menciptakan uang baru yang tidak pernah dicetak. Bayangkan, saat kamu berutang, uang itu mungkin tidak ada sebelumnya. Namun, kamu tetap harus melunasinya, beserta bunga. Sistem ini menguntungkan yang di puncak dan memerangkap mayoritas dalam siklus hutang. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia tidak memilih sistem keuangan. Amerikalah yang memilih sistem untuk kita. Melalui perjanjian Bretton Woods, dolar Amerika Serikat menjadi pusat sistem moneter global, didukung cadangan emas. Namun pada tahun 1971, tanpa persetujuan internasional, Amerika Serikat menghentikan konversi ke dolar ke emas. Artinya seluruh dunia kini bergantung pada mata uang yang tidak memiliki dukungan apapun selain klaim politik dan militer. Kita hidup dalam sistem global yang dikendalikan oleh negara dengan printer uang terkuat, dan kita tidak memiliki suara dalam hal ini. Sejak dolar lepas dari emas, dunia telah mengalami krisis demi krisis. Pada tahun 2008, sistem perbankan nyaris hancur. Triliunan dolar disuntikan tanpa restu publik. Inflasi adalah pencurian yang tak terasakan. Nilai uangmu berkurang, harga meroket, dan daya beli menurun. Kamu bekerja keras, tetapi uangmu perlahan-lahan kehilangan nilainya akibat keputusan yang bukan milikmu.
dan mereka menyebut ini sebagai kebijakan moneter. Kemudian muncul Bitcoin dan aset kripto, dikenalkan sebagai revolusi, transparan, terdesentralisasi, dan bebas dari kontrol pemerintah. Namun kini, dunia kripto dikuasai oleh perusahaan besar, spekulan, dan sistem yang sama manipulatifnya. NFT, token, stablecoin, semua kembali pada pertanyaan lama. Siapa yang sebenarnya mengontrol, dan apa yang memiliki nilai? Jika kamu menyukai konten kritis seperti ini, bantu kami tumbuh, klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang perlu berpikir kritis tentang ekonomi digital. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.